Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Novianto. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Budias, yaitu mereview buku. Ini bukunya, tiga buku. Yang pertama tentang metode konstruksi proyek jalan, diterbitkan oleh Universitas Indonesia, dikarang Insinyur Asrianto MBA IPM. Di sini isinya yaitu tentang hal-hal yang penting tentang tanah. Klarifikasi tanah. 1. Istilah tanah yang dimaksud di sini adalah mencakup semua bahan dari tanah lempung sampai berangkal. Berangkal itu batu-batu yang besar. Jadi semua endapan alam yang bersangkutan dengan teknik sipil, kecuali batuan tetap. Batuan tetap ini umumnya stabilitas dan daya dukungnya tinggi, sehingga apabila digali untuk sementara tidak terganggu stabilitasnya. Dengan demikian tidak menimbulkan problema pada pekerjaan sipil. Dari sudut pandang teknik sipil, dari sudut pandang teknik sipil, tanah dapat digolongkan ke dalam empat hal sebagai berikut: batu kerikil, pasir, lanau, lempung. Terus penetration test. Percobaan penetrasi ini dapat dilakukan dengan alat yang disebut penetrometer, dengan menekan atau memukul bagian dari alat dan dengan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukulan yang diperlukan. Kita dapat memperoleh indikasi mengenai kekuatan tanah pada kedalaman atau lapisan tertentu. Pada alat ini tidak menerangkan tentang jenis tanah, maka dalam pemakaiannya sebaiknya selalu dihubungkan dengan boring. Penetrometer yang banyak dipakai di Indonesia adalah alat sondir, yaitu alat statis yang berasal dari negeri Belanda. Ujung dari alat ini ditekan secara langsung ke dalam tanah sehingga lubang bor tidak diperlukan. Ujung tersebut berbentuk konis, dihubungkan pada suatu rangkaian stang dalam dan casing luar. Ditekan ke dalam tanah dengan suatu rangka dan dongkrak yang dijangkarkan pada permukaan tanah. Ada dua macam ujung penetrometer yang bisa dipakai, yaitu konis biasa dan bikonis. Jenis ujung konis biasa yang dapat diukur hanya perlawanan ujung, yaitu dalam kilogram atau sentimeter. Sedang ujung bikonis, nilai konis dan hambatan pelekat kedua-duanya diukur. Nilai konis dalam kilogram atau sentimeter dan hambatan pelekat digambar sebagai jumlah untuk kedalaman yang bersangkutan per sentimeter keliling, yaitu dalam kilogram atau sentimeter. Kemampuan alat ini diukur dengan nilai konis yang dapat dicapai ada dua macam, yaitu alat yang setengah berat. Pengukuran nilai konisnya sampai 150 kg cm atau cm, dan alat yang berat dapat mengukur sampai 400 kg cm. Ya, itu tentang metode konstruksi proyek jalan. Buku yang kedua yaitu metode konstruksi jembatan rangka baja. Di sini diterbitkan oleh Universitas Indonesia, dikarang oleh Insinyur Asrianto MBA IPM. Di sini tentang konstruksi jembatan. Dengan demikian ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan pada konstruksi rangka baja, yaitu mutu dan dimensi tiap-tiap batang harus kuat menahan gaya yang timbul. Batang-batang rangka dalam keadaan tidak rusak atau bengkok dan sebagainya. Oleh karena itu, batang-batang rangka jembatan harus dijaga selama masa pengangkutan, penyimpanan, dan pemasangan. Yang kedua, kekuatan pelat menyambung harus lebih besar daripada batang yang disambung. Dalam kurung, struktur sambungan harus lebih kuat dari batang utuh. Untuk mencegah terjadinya eksentrisitas gaya yang dapat menyebabkan momen sekunder, maka garis netan tiap batang yang bertemu harus berpotongan oleh satu titik. Dalam kurung, harus merencanakan bentuk plat buhul yang tepat. Macam-macam jembatan rangka. Pada dasarnya jembatan rangka baja memiliki prinsip yang sama, baik cara perhitungan maupun sistem penyambungannya. Hanya saja untuk berbagai keperluan standarisasi
Beberapa produksi atau pabrik membuat desain standar dengan panjang bentang tertentu, misalnya 30 cm, 30 meter, 40 meter, 50 meter, dan 60 meter. Mutu material tertentu pula. Ada beberapa macam jembatan rangka baja yang sering kita temui pada saat ini, ditinjau dari negara pembuatannya, yaitu jembatan rangka Belanda, jembatan rangka Australia, jembatan rangka Jepang, jembatan rangka Inggris. Metode pemasangan. Macam metode itu ada 4 metode pemasangan. Yang pertama, pemasangan dengan cara memakai peranca. Kedua, pemasangan dengan cara cantilever dalam kurung pemasangan konsol sepotong demi sepotong. Yang ketiga, pemasangan dengan cara peluncuran A. Bentang tunggal, B. Bentang lebih dari satu. Yang keempat, kombinasi dari ketiga cara di atas atau bisa digabung jadi satu. Ketika pemilihan metode dari berbagai cara tersebut, perlu dipilih cara yang paling sesuai dengan keadaan pekerjaan yang akan dihadapi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan pada waktu menentukan cara pemasangan jembatan yang paling sesuai, yaitu 1. Kondisi atau sungai di tempat jembatan akan dibangun, misalnya lebar, sempit, dalam, dangkal, berarus deras, banyak mengandung batu atau karang, berpasir, dan sebagainya. Yang kedua, daerah sekitar dan jalan yang menyambung ke jembatan lurus, rata, miring, berbelok, berada pada dasar suatu galian atau berada di atas timbunan, tinggi, rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, apakah material, mesin-mesin atau peralatan dan tenaga kerja cukup tersedia di sekitar lokasi jembatan atau harus didatangkan dari tempat yang cukup jauh. Yang keempat, bagaimana cara untuk mencapai lokasi jembatan, baik untuk orang, material maupun peralatan, melalui darat, sungai, atau udara. 5. Jumlah bentang rangka baja yang akan dipasang. Menggunakan peranca. Metode menggunakan peranca dipilih bila keadaan sungai sebagai berikut. 1. Dasar sungai berpasir atau lempung atau tanah keras sehingga memudahkan pemasangan tiang peranca. Yang kedua, dangkal atau tidak terlalu dalam sehingga tidak memerlukan tiang peranca yang terlalu tinggi. Yang ketiga, kecepatan arus rendah yang akan mengurangi gaya-gaya mendatar terhadap tiang peranca. Yang keempat, bebas dari barang hanyutan yang bisa merusak atau merobohkan tiang peranca. Yang kelima, terdapat bangunan lama yang dapat dipakai sebagai penyangga sementara bagi bangunan atau jembatan baru yang akan dibangun. Buku yang ketiga yaitu tentang inspirasi desain rumah indah yang diterbitkan oleh Andi Yogyakarta di Karang. Nah, di sini menjelaskan tentang desain-desain rumah. Desain-desain rumah dari mulai interior dan sebagainya. 1. Keindahan. Estetika atau keindahan adalah sesuatu yang dirasakan dan terkadang muncul perbedaan rasa antara pribadi atau dengan lainnya. Menurut berbagai sumber, estetika atau dalam bahasa Inggris bermakna tanggapan terhadap singkat kecantikan satu objek, seni atau benda rumah. Yang menjadi objek utama dalam buku ini juga merupakan benda yang dapat dinilai keindahannya. Semakin tinggi nilai keindahan suatu objek, tentunya akan semakin memesona dan nyaman untuk dipandang. Demikian pula dengan rumah. Semakin indah sebuah rumah, maka akan semakin memberikan kenyamanan pada pandangan kita. Tingkat keindahan berbeda-beda. Ada yang disebut indah, tidak indah, dan tingkat indah tertinggi yang disebut sublime, perasaan keindahan di atas segalanya yang dapat menyentuh sisi spiritual dari diri kita. Keindahan adalah topik yang menarik dan dikaji mulai ilmu psikologi serta diterapkan melalui karya arsitektur rumah. Keindahan rumah ada pada komposisi tampilan rumah dalam kurung fasad, bahan material yang nampak, misalnya bahan batuan untuk dinding, skala bangunan, sebesar apa bangunan tersebut, dan sebagainya. Ya, itu review dari saya 3 buku tadi tentang teknik sipil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.